betul nggak rakyat itu tuh berdaulat, betul nggak rakyat itu merdeka dalam menentukan pilihan? Ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan juga. Kalau mereka tidak pemimpin itu tidak paham, tidak ngerti visi misi, masa jadi pemimpin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Ini edisi kedua dalam edisi kemerdekaan ngopi kita, karena sebelumnya kita juga bicara tentang kemerdekaan dalam kaitan dengan, karena sekarang kita di minggu pertama Agustus. Di Agustus kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 tahun 2023. Bagaimana sesungguhnya kita memaknai kemerdekaan 17 Agustus 2023? Apakah kita sudah betul-betul merdeka? Bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu yang sesungguhnya? Apalagi ketika hari ini misalnya ada banyak hal, ada banyak peristiwa yang kemudian menjadi diskusi di ruang publik. Ada soal IKN masih, ada soal bagaimana kebebasan berpendapat yang kemudian lagi-lagi ini menjadi sesuatu yang kemudian mencuat di ruang publik. Seperti biasa sudah hadir kita bersama dengan Bapak Profesor Dr. Hadin Mujad. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita ini di edisi Merdeka. Ini edisi kedua Pak Prof. Ya, siap. Kemudian seperti biasa juga ada Bang Dr. Subhan Sarip. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu merdeka. Selalu merdeka dan harus segalanya. merdeka. Ya, cuman persoalannya apakah betul-betul merdeka, itu yang akan kita diskusikan. Di ujung ada Kanda Dr. Fahrianur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini kembali kita berjumpa. Ini di minggu pertama bulan Agustus. Kita bicara tentang kemerdekaan. Bagaimana kita memaknai kemerdekaan? Betulkah kita merdeka? Pertama saya ingin ke Bang Subhan dulu. Bang, urusan kemerdekaan saya dulu. Iya, Propaden. karena ini pemantiknya harus di tempat Bang Subhan dulu, baru nanti kiri kanan. Nah, kiri kanan seperti itu, supaya nanti kita membaginya kan gampang. Bang, kan kalau kita bicara merdeka tentu kan ada banyak hal yang bisa kita ulas di situ. Tidak hanya bicara soal seremonial 17 Agustus nanti kita ada perayaan. Kemudian hari-hari sekarang misalnya kita ramai memasang bendera merah putih, kan tidak sekedar itu. Tetapi bagaimana substansi kemerdekaan hari ini betulkah kita rasakan misalnya. Termasuk soal ya, kalau kita dalam ngopi sebelumnya kan, apakah betul gagasan tujuan merdeka itu yang dulu digagas oleh para founding father kita, para pendiri bangsa itu sudah terwujud di usia 78 tahun Indonesia merdeka. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan ketika kita merdeka, kata Pak Prof seringkali menyebutkan kita ingin soal pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran. Itu kan yang ingin kita gagas. Nah, apakah di 78 tahun ini kita kontemplasikan lagi, itu sudah kita rasakan tidak? Nah, itu kan juga menjadi bagian yang penting kita diskusikan hari ini. Bukan kita mempersoalkan hari ini, tetapi ini penting untuk mengingatkan kepada para pihak, pada para pemangku kepentingan, entah dalam konteks nasional, entah dalam konteks lokal. Mereka-mereka yang hari ini ada di kekuasaan, apakah paham atau bagaimana sudah mereka menjalankan mandat kemerdekaan yang diamanahkan para pendiri bangsa? Itu kan yang paling penting ya. Nah, jadi sebenarnya Bang Rasidi, kalau kita bicara merdeka ini, nah merdeka itu kan sebenarnya era yang dilakoni oleh pendahulu kita. Jadi mereka ini kan sudah berjuang mulai dari 1908. Awal muasalnya kan di situ berdirilah kalau tidak salah Budi Utomo ya. Kemudian dilanjutkan setelah Budi Utomo muncul lagi gerakan di 1928. Muncullah di situ Sumpah Pemuda. Tapi di sela-sela Sumpah Pemuda dari 1908 ke 1928 di situ ada dua organisasi besar berdiri, tiga sebenarnya, Syarikat Dagang Islam, kemudian Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jadi tiga komponen inilah sebenarnya yang menjadi pelopor sehingga muncul 28 Sumpah Pemuda. Disitulah misalnya pemuda menyatakan bahwa
bertanah air satu, kalau tidak salah tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, dan seterusnya gitu kan, ada 3. Nah kemudian dari ini tadi berkembang lagi, puncaknya adalah di 1945. Disitulah kita memproklamasikan atau memetik dari kemenangan politik tanda kutip yang pertama bahwa kita merdeka. Nah, merdeka seperti itulah. Nah, jadi ini proses perjalanan mereka ini sudah sampai di 1945. Merdekalah kita. Jadi produk dua proses mengawali melalui pikiran-pikiran sampai dengan langkah-langkah strategis, sampai dengan berjuang berdarah sampai memakan korban sedemikian lama sepanjang terjajah sebanyak 3,5 abad kalau tidak salah ya. Kalau berhasillah di 45 kita merdeka. Tugas mereka sudah selesai. Nah setelah merdeka ini menjadi tugas-tugasnya orang yang dipercaya untuk mengatur negara, mengatur bangsa ini. Kemudian orang-orang yang mendukung proses pengaturan bangsa ini untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita merdeka. Keadilan tercapai, kesejahteraan dan kemakmuran menjadi mimpi yang dulu kita angankan bisa terpenuhi. Jadi setelah ini, nah, jadi dasarnya yang melanjutkan setelah merdeka itu adalah pejuang-pejuang baru yang mereka sebenarnya tidak berjuang secara fisik, tapi berjuang secara pikiran, secara sikap dan tindakan, kebijakan sebagainya untuk mencapai apa arti merdeka itu tadi yang sebenarnya. Masyarakat bisa menikmati kemakmuran, kesejahteraan, menikmati keadilan. Nah lalu ternyata dalam 78 tahun dengan misalnya ada, kalau tidak salah kita ada berapa presiden? Saat ini sudah ke 7 ya? Iya. 7 presiden ya, kita sampai lupa nih masalah presiden. Ada 7 presiden era Bung Karno, era Pak Harto, era Pak Ibu Gus Dur dan Megawati, Habibie dulu, era Gus Dur dan Megawati, era SBY dan terakhir Pak Jokowi. Ada satu pertanyaan besar dulu yang kita renungkan itu, apakah dari masa era ke era tersebut kita semakin membaik? Itu kan. Nah padahal kan kita diskusikan yang lalu bahwa era pada saat di awal sumber daya alam yang sebagai kekuatan penopang unsur kekayaan kita, artinya modal kita sebagai bernegara itu kita cukup besar. Sisi lain kita punya jumlah penduduk yang tidak besar. Jadi ini bayangkan, sumber daya memiliki sangat luar biasa besarnya, sumber daya alamnya, tapi sisi lain sumber daya manusianya kita masih minim. Artinya ini kan sebenarnya suatu hal yang hebat sebenarnya kan. Nah, kemudian waktu berjalan, nah ternyata kan sumber daya yang besar ini, sumber daya yang alam yang besar ini belum berhasil dikelola dengan baik, sehingga dari era ke era ini kemiskinan selalu ada dan semakin meningkat. Walaupun di ujung-ujung saat ini nih, kita di periode yang saat ini dinyatakan bahwa kemiskinan kita itu hanya kisarannya sekian-sekian. Tapi sayangnya indikator menentukan kemiskinannya itulah yang hemat kita selalu dimainkan dengan tanda kutip, dipakai yang ini, dipakai yang itu dan lain sebagainya. Lalu seolah kemiskinan itu masih dalam posisi yang kalau kita kisarannya sekitar 10%-an ya kemiskinan kita, 10 sampai 12% ya untuk Indonesia, itu kurang lebih seperti itulah. Nah jadi ini sayangnya indikatornya itu selalu berubah. Harusnya kita berani menegaskan, misalnya kita menegaskan bahwa ada kesepakatan bahwa kemiskinan kita itu adalah bila mana seseorang itu mendapatkan upah berada di bawah UMR. Artinya UMR kan upah minimum regional. Artinya setiap orang yang mendapatkan upah minimum itu masih aman. Misalnya kita Kalsel 3,1, jadi yang di bawah 3,1. Di bawah 3,1 itu berarti kan di bawah minimum. Artinya mereka sebenarnya masuk kategori miskin. Kalau itu yang kita gunakan, jangan-jangan angkanya lebih besar. Kalau itu kita gunakan, lalu menjadi persoalan begitu kita kaitkan dengan
kondisi faktanya nanti mungkin kita akan lebih besar kemiskinannya. Inilah yang menjadi masalah besarnya. Artinya selama 78 tahun kita merdeka, persoalan kemiskinan menjadi selalu menghantui kita. Itu kemiskinan. Yang kedua nih. Yang kedua, tadi kita bicara sumber daya alam yang menjadi aset luar biasa yang menjadi modal dasar kita bernegara. Yang mestinya dengan modal ini, kalau dikelola dengan baik, maka ini akan memberikan nilai tambah yang bahkan menurut, kalau kemarin Pak Dinda Parim menyampaikan, menurut Prof. Mahfud dan Abraham Samad, setiap satu penduduk Indonesia ini bila sumber daya alam dikelola dengan baik, maka akan menerima 20 juta per bulan. 25 juta. 20 kalau tidak 20 atau 25 lah. 25. Nah ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya ini ada yang salah. Ada yang harus kita lakukan pelajaran yang kita identifikasi lagi salahnya ini apa sih penyebabnya. Jadi kita seolah-olah saat ini kan bahkan yang lebih parah nih yang kita berita terakhir ini adalah ini kita sangat prihatin sebenarnya. Bapak Presiden kita pertama datang ke Singapura. Beliau menawarkan mengenai IKN nih kan bahwa ini akan bla 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 seperti ini ditawarkan kepada pihak lain untuk berinvestasi segala macam. Itu pertama. Yang kedua baru lagi heboh kan sehingga akhirnya menggiring ke persoalan yang kasus Pak Rocky Gerung ya. Nah itu juga kan muaranya adalah pada saat IKN ditawarkan ke Tiongkok bahwa ini Tiongkok silahkan bisa berpartisipasi dan bahkan sampai terlibat di dalam penataan kotanya. Nah jadi di sini kan kita agak risau sebenarnya. Kerisauan kita itu adalah kita ini kan tadi merdeka nih sebenarnya kan. Merdeka itu kita adalah keluar dari campur tangan asing untuk mengurusi kebijakan yang ada di negeri kita. Termasuk pada saat kita misalnya mau menata IKN kita yang nanti notabene-nya menjadi ibu kota negara, yang notabene-nya di situ nanti akan begitu banyak rahasia-rahasia negara yang berada di situ. Lah kalau ini bisa yang menata orang luar. Jadi itu poin-poin yang kemudian kita lihat. Problem besarnya. Nah, jadi dari 70 tahun kita merdeka, puncaknya pada saat hari menuju 78 tahun ini, kita merasakan bahwa terganggu rasa nasionalisme kita ini menjadi terganggu, menjadi kurang nyaman dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sebenarnya dipercaya untuk mengatur persoalan bernegara dan berbangsa. Oke, artinya kemudian 17 Agustus itu harusnya menjadi pintu awal kita untuk masuk. Bagaimana kemudian tadi tujuan bernegara itu betul-betul kita mulai dari 17 Agustus. Misalnya bicara tentang dan mestinya Bang Rasidi, dan mestinya catatan harusnya para penguasa dan pengatur di negeri ini memberi contoh. Karena 78 tahun dari 45 itu kan bukan masa yang singkat untuk melaksanakan itu. Ada berapa periodisasi kepemimpinan di situ. Nah, dan ini Bang Rasidi, ini mungkin kepada kita juga sampaikan kepada Pak Jokowi dan semuanya harus bisa menghargai jasa pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya, yang mengorbankan segalanya untuk menjadikan negara ini merdeka, menjadikan negara ini mandiri, menjadikan negara ini besar dan menginginkan negara ini menjadi negara yang luar biasa. Nah, jadi jangan sampai dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan saat ini mengkerdilkan bangsa kita dan membuat generasi kayak kita yang sebenarnya kita ini kan termasuk mungkin presiden kita dan itu kan tidak berjuang secara langsung, tidak merebut kemerdekaan dengan mengorbankan nyawa dan sebagainya, tapi kok dengan mudahnya melakukan kebijakan yang sebenarnya mengkerdilkan nilai-nilai kebangsaan kita. Oke, artinya di situ poinnya. Sekarang saya ke Pak Prof Hadin. Pak Prof, kan kalau kita bicara bagaimana kita memaknai kemerdekaan, betulkah kita hari merdeka? Bagaimana kemudian amanat tujuan bernegara ketika kita memproklamasikan kemerdekaan, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kalau tadi kata Bang Subah, 17 Agustus itu kan harusnya menjadi pintu. Bagaimana kemudian kita melaksanakan mimpi dan gagasan bernegara itu harus kita mulai. Dan hari ini kan di usia 78 tahun, di 17 Agustus nanti, Pak Prof. Ya, jadi tadi memang saya melanjutkan dari yang pertama waktu kita di Sherlock, ya kan? Iya, minggu kemarin. Jadi memang kemerdekaan itu pintu gerbang masuk mengatur bangsa kan bangsa sendiri. Nah, untuk mensejahterakan rakyat, maka kan kita kan memperingati setiap 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Iya.
dan sudah ke 78. Jawa Timur aja habis. Nah, lalu apa yang kita maknai hari ini? Lanjutannya kemarin lah. Ya. Itu sebetulnya mengevaluasi yang tadi itu. Nah, sejauh mana tujuan bernegara itu tercapai. Jadi momentum 17 Agustus itu, hari kemerdekaan itu adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi apakah keinginan kita bernegara itu sudah tercapai. Nah, lalu untuk memudahkan itu kita kaitkan. Kemarin kan kita kaitkan dengan momentum lain. Di tahun depan ada Pemilu. Jadi pintu gerbang itu kan, pintu masuk itu, kemudian mensejahterakan rakyat itu bisa tercapai tergantung pemimpinnya. Itu dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Itu yang pemimpin tanda kutip dulu lah. Ya, yang dulu kan. Ya. Nah, jadi tergantung pemimpinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan ada momentum pemilu. Ya. Nah, jadi motornya untuk setelah kita masuk dalam kemerdekaan, motor atau penggerak untuk bisa mensejahterakan rakyat itu tergantung kepada pemimpin. Ya, motornya. Bukan pada sistem, bukan pada ideologi. Kan kita kan bisa aja ideologi liberal, ideologi kapitalis, ideologi sosialis, komunis atau Pancasila. Tapi tergantung manusianya. Nah, ini manusia yang kita pilih ini siapa? Kan setiap periode ada pemimpin. Masing-masing membawa ideologi sendiri-sendiri. Soekarno dengan ideologinya, Soeharto dengan ideologinya kan masing-masing. Nah, sekarang ini jadi kan itu kan perwujudan kedaulatan rakyat. Ya. Di hari pemilu tuh. Ya. Nah, rakyat ini anak maunya kemana? Itu kan bisa dilihat dari visi misi dan program masing-masing calon kan. Ya. Nah, kalau mereka tidak pemimpin itu tidak paham, tidak ngerti visi misi, masa jadi pemimpin? Hah? Tapi mereka untuk menjadi calon kan mereka sudah membuat visi misi. Iya, harusnya gitu kan. Itu visi misi mereka. Nah, jadi kita harus mengintervensi. Jadi momentum 17 ini kita kaitkan dengan pemilu ke depan. Nah, ini rakyat kita nih sudah pahamkah nih memilih mana pemimpin yang bisa menghantar rakyat ini untuk menuju pada tujuan bernegara. Pak Prof, artinya kan kalau kita bicara 78 tahun 17 Agustus ini, pemimpin itu kan selalu berganti. Kalau tadi misalnya kan Bang Supan mengurut nih mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden terakhir misalnya. Pemimpinnya boleh berganti, tapi kan tujuan bernegaranya itu kan tetap tidak boleh berubah kan. Ya. Nah, sekarang artinya kemudian bagaimana pendidikan politik kan agak risau kita, agak sulit kita misalnya. Bagaimana masyarakat pemilih bisa melihat gagasan, visi misi para calon kalau kemudian pendidikan politik kita belum sampai ke situ. Orang baru hanya bicara tentang soal pilihan, tapi tidak bicara soal gagasan. Jadi ini kan juga jadi masalah. Jadi ada dua problem besar bangsa kita kan. Pertama soal pemimpin, yang kedua soal rakyat yang tidak mampu memilih pemimpin. Nah, jadi ini tugas kita lah. Bagaimana itu merdeka apa belum? Tapi kan untuk menentukan pilihannya kan sudah merdeka. Dia kan memilihnya, pokoknya dia sendiri memilih kan, bukan orang lain nih. Cuman persoalannya Belum merdeka memilih. Nah, apakah dia punya referensi yang cukup terhadap pilihannya? Ya, Ini kan Pak Prof. Jadi saatnya nih lah. Ini kita ini dibodohi oleh partai. Dibodohi partai. Kenapa? Pak, kan tugas partai itu kan mencerdaskan anggota partainya. Kenapa para anggota kan ini kan memang masa mengambang lah. Jadi kan kita menganut ya kan di politik itu kan ada yang militan, ada politik mas kan, ada rakyat yang mengambang. Ada jelas anunya. Dan itu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Nah, yang ini tugas kita nih. Yang mengambang tuh tugas kita. Mengedukasi. Mendidik politik mereka berpolitik. Karena mereka akan kemana tergantung.
belum selesai lagi tugas kemerdekaan kita untuk mendidik rakyat dalam berpolitik, pendidikan politik. Nah ini kalau bicara soal pendidikan politik, ini kita ke Kang Fahri nih, kan pemimpin sudah berganti. Pemilu 2024, 14 Februari itu bukan pemilu pertama, bukan pemilu langsung pertama sejak reformasi. Rakyat itu sudah terbiasa dengan pemilu untuk memilih entah sistem proporsional terbuka, entah kemudian tertutup sebelumnya misalnya, Kang Fahri. Tapi kan sekali lagi nih, bagaimana apakah dalam konteks kemerdekaan lagi nih, betul nggak rakyat itu tuh berdaulat? Betul nggak rakyat itu merdeka dalam menentukan pilihan? Ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan juga. Bagaimana orang masyarakat bisa menentukan pilihan berdasarkan gagasan para kandidat kalau masyarakat kita tidak paham soal itu? Nah, baru ketika ada salah kebijakan baru orang ribut misalnya. Nah, ini kan juga jadi problem. Begini, Bunda. Kemerdekaan ini dalam perspektif saya ya. Kemerdekaan itu adalah tadi berhubungan dengan kedaulatan. Saya sepakat dengan pendapat itu. Nah, lalu dalam kedaulatan ada beberapa kedaulatan. Ya. Kita dalam konteks ini, sebelum saya bicara ke soal politik ya, maka ada hal yang harus kita kritis dalam melihatnya. Pertama adalah kedaulatan pangan. Nah, pangan kita itu apakah benar-benar sudah memiliki kedaulatan? Apakah kedaulatan itu sudah berpihak pada petani sebagai penyedia pangan? Ya. Bahkan sekarang itu pun kalau kita tanya anak-anak kita, nah, cita-citamu apa? Tidak ada yang bercita-cita menjadi petani. Ini artinya apa? Artinya ada kedaulatan di sektor pertanian yang akan menjadi ancaman. Ingat, kita punya bentangan lahan yang cukup luas. Tetapi berapa persen lahan itu tidak dikelola dengan baik. Nah, petani tidak memiliki keberdayaan dari sektor ekonomi, keberpihakan perbankan kepada sektor pertanian ada tidak? Keberpihakan industri yang dapat menopang kemajuan sektor pertanian ada tidak? Nah ini, jadi otomatis satu saja kedaulatan kita sekarang bermasalah. Kedaulatan pertanian kita, pangan kita bermasalah. Dan itu menjadi alarm. Alarm satu. Alarm dua adalah kedaulatan lingkungan. Nah ini kita bicara kedaulatan lingkungan. Saya belum bicara soal SDM, belum bicara politik. Belum politik. Nah, berapa persen lingkungan kita itu yang sudah tidak produktif akibat eksploitasi yang ugal-ugalan? Nah, ini bahasanya kan, eksploitasi yang ugal-ugalan, di mana rehabilitasinya juga menjadi masih bermasalah. Nah, kedaulatan lingkungan itu akan berdampak kepada masa depan generasi kita. Apakah generasi kita ini mau kita wariskan kepada lingkungan yang berkualitas, yang akan menopang daya kesehatan mereka, atau kita akan mewariskan lingkungan yang buruk, sehingga masa depan generasi kita itu juga buruk. Nah, lingkungan yang baik, udara yang baik akan dapat mensuplai kualitas sumber daya manusia yang bagus. Ya, harapan hidup orang menjadi lebih lama. Nah, tentu harus ditopang oleh kualitas lingkungan yang bagus. Saya bertanya kepada Anda. Anda punya uang banyak, punya mobil mewah, katakanlah begitu ya.
Tetapi setiap hari pada musim kemarau Anda menghirup asap. Apalagi sekarang nih musim karhutla. Pada musim kemarau, jalan yang Anda lewati itu berdebu. Pada musim hujan, jalan yang Anda lewati itu becek. Airnya lewat. Padahal Anda memiliki cukup uang, rumah mewah. Apakah Anda merasa sejahtera? Iya. Itu. Dengan lingkungan yang tidak berdaulat seperti itu. Nyaman tidak? Sangat tidak nyaman. Nah, artinya merdeka tidak? Merdeka tidak? Artinya lagi-lagi soal lingkungan juga ada problem kita di situ. Nah, itu artinya kedaulatan lingkungan ini penting. Ya. Lalu, selanjutnya adalah terkait dengan kedaulatan pendidikan. Yang memang suku guru untuk membangun manusia-manusia yang memiliki sumber daya manusia yang berwawasan yang luas. Nah, sekarang pertanyaannya kita adalah, apakah pendidikan kita ini sudah membebaskan? Meskipun ada merdeka belajar, saya masih mencurigai bahwa pendidikan kita itu jangan sampai mengulangi sejarah masa silam yang dilakukan oleh kolonial Belanda dengan politik etisnya adalah menciptakan tenaga-tenaga administrasi yang murah. Nah, kalau sampai seperti itu, maka yang terjadi adalah kedaulatan dalam pendidikan kita juga bermasalah. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kemudian adalah di dalam proses membangun kedaulatan ini perlu kepemimpinan yang memang yang harus peduli dengan rakyatnya, peduli dengan tujuan berbangsa dan bernegara kita. Apa tujuan berbangsa dan bernegara kita sudah tergariskan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jelas ya? Nah, lalu apa? Untuk melahirkan pemimpin seperti itu, perlu ada kerja keras. Kerja keras dari rakyat, ya. Artinya jurus sapu jagatnya tetap di kepemimpinan. Tetap ada di tangan rakyat. Kenapa? Karena kedaulatan demokratisasi itu adalah demokrasi itu from the people, by the people, for the people. Nah, jadi ketika semua itu berbasis pada rakyat, maka rakyat harus pandai-pandai melihat permasalahan apa yang mereka hadapi, permasalahan apa yang mereka rasakan. Apakah benar-benar harga sudah murah? Apakah benar-benar pendidikan itu pendidikan yang membebaskan? Apakah benar-benar lingkungan yang mereka tempati ini adalah lingkungan yang nyaman? Ya. Apakah generasi-generasi muda ini sudah disiapkan ketika lulus kuliah, ketika lulus proses pendidikannya, apakah mereka memiliki jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan? Saya khawatir dengan konsep kemandirian. Ya. Kemandirian ini adalah menciptakan tenaga-tenaga kewirausahaan. Boleh. Tetapi pada prinsipnya adalah negara harus hadir di situ. Jangan sampai retorika bahwa mereka harus berwirausaha ini menjadi ruang bagi negara untuk lepas tanggung jawab dalam proses penyediaan lapangan pekerjaan. Jadi sesungguhnya kan yang disampaikan Kanda Fahri relate dengan yang disampaikan Pak Prof tadi kalau bicara soal kepemimpinan. Nah, ada kaitan kembali kan dengan soal 2024 kata Pak Prof tadi kan 14 Februari kita akan pemilu tuh. Pemilu kita ada menentukan pemilu legislatif, ada pilpres di situ. Itu dalam konteks misalnya kepemimpinan nasional
Di situ kan poinnya, artinya kan tetap ada relasi. Saya tetap menyarankan membangun menyintil gitu ya. Menyintil bahwa kan ada 53% pemilih milenial ya. Pemilih milenial itu harus mampu mencari, istilah orang Banjar itu mengikih pemimpin-pemimpin yang mana yang pro kepada persoalan tadi, yang pro pada isu-isu yang sangat mendasar terkait dengan kedaulatan pangan, kedaulatan pendidikan, kedaulatan lingkungan, ketersediaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan. Nah, kalau mereka itu tidak mampu memetakan melihat pemimpin yang peduli dengan persoalan itu, akhirnya tidak akan bergerak semua demokrasi. Oke, artinya kan sesungguhnya tetap hubungan itu soal bagaimana pendidikan politik. Orang akan paham, orang akan relate dengan soal gagasan. Bagaimana kemudian pemahaman orang terhadap visi misi yang disampaikan Pak Prof. Ketika pendidikan politik kita berjalan dengan baik, saya ke Bang Subhan. Bang Subhan kan seringkali ketika kita bicara ngopi kan bicara soal kepemimpinan. Tetap ujung-ujungnya Bang Subhan selalu menekankan pada itu kan. Bagaimana kemudian entah dalam konteks nasional, entah dalam konteks lokal. Karena di 2024 itu kan setelah 14 Februari di akhir 2024 kita juga akan ada pilkada. Ada pilkada gubernur, ada pilkada bupati dan wali kota 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana kita ingin membangun pendidikan politik yang baik? Bagaimana kemudian segalanya tadi kan akan menjadi sia-sia, tidak bermakna ketika pendidikan politik kita tidak jalan. Jadi memang kan seperti ini, Pak. Tadi saya sependapat dengan Pak Prof. Problem kita ini kan sebenarnya ada dua sebenarnya kan. Problem pertama adalah di persoalan pemimpin, problem kedua adalah di persoalan rakyatnya. Nah, tapi kita harus sadari kan, kita kembali ke sejarah. Misalnya kan, kenapa misalnya kemerdekaan itu terjajah itu menjadi ada? Ini kan dasarnya kan karena menurut Dinda Fahri kan persoalannya sederhana. Karena persoalan lada, persoalan pala, persoalan sebenarnya kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, siapa yang menjadi motornya terciptanya penjajahan ini adalah kan kelompok pedagang kan sebenarnya, lalu namanya POC. Jadi ekonomi sebenarnya yang muaranya itu tadi. Nah, konsepsi mereka sebenarnya bagaimana cara untuk menguras kekayaan sebanyak-banyaknya sehingga orang itu menjadi miskin, yang dijajah itu menjadi miskin. Yang kedua, bagaimana supaya selalu bodoh sehingga tidak berpikir untuk merdeka. Lalu dengan dasar itulah kebodohan selalu dipelihara. Pada saat di merdeka ini, mestinya di awal merdeka itu tugas pemimpin itu yang pertama itu adalah mencerdaskan rakyatnya, mencerdaskan segenap bangsa. Itulah yang makanya Bung Karno kan selalu menyampaikan, kita sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki jangan dieksploitasi dulu sebelum rakyat kita itu menjadi cerdas, sebelum rakyat kita ini memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Konsepnya berdikari. Nah, ini kan harusnya harusnya ini ditumbuh kembangkan. Harusnya kan dari presiden pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir ini rakyat menjadi cerdas, pemimpin menjadi lebih bagus lagi, lebih cerdas lagi. Jadi artinya kalau rakyatnya sudah cerdas secara nasional, pemimpinnya cerdas secara internasional. Nah, tapi kan fakta yang terjadi selama 78 tahun kan kita tidak menikmati itu. Nah, yang jadi problem kita saat ini, kita menghadapi dua kondisi. Pemimpin yang menurut Prof. Hadin pada saat pertemuan kita minggu lalu adalah pemimpin yang apa? Bodoh. Dan kemudian menurut Prof. Fahri, rakyat kita juga masih belum punya kemampuan untuk memilih sesuai dengan apa yang harus semestinya dilakukan. Inilah yang menjadi masalah kita. Lalu pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi kan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ini kan problem kita kan di situ. Nah, pada saat kita misalnya bagaimana cara mengatasinya, maka momentum Pilpres ke depan ini adalah pilihlah pemimpin yang cerdas, bukan yang tanda kutip bodoh itu tadi. Untuk memilih pemimpin yang cerdas inilah dibutuhkan
turun tanganlah semua komponen bangsa. Makanya minggu lalu ya kita dialog itu saya menyampaikan tokoh-tokoh, kemudian Muhammadiyah dan NU, karena mereka ini yang seperti tadi saya jelaskan di 1908 ke 1928 Muhammadiyah dan NU ini menjadi terlibat penting dalam mendirikan negara ini. Nah, sehingga mestinya mereka bisa memahami, meruntut sejarah masa lalu bahwa penjajahan itu saat ini, penjajahan tanda kutip itu masih ada dalam bentuk, berubah bentuk, model istilahnya apa kata Bung Karno, terjajah oleh bangsa sendiri. Karena kenapa bangsa ini? Karena yang dilakukan saat ini lebih banyak adalah memiskinkan rakyatnya tanpa sadar, kemudian membodohkan rakyatnya tanpa sadar. Untuk mengatasi persoalan ini maka kita harus merdeka kembali. Bagaimana cara merdeka kembali? Maka perlu dukungan perubahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tadi. Turun gununglah NU Muhammadiyah, turun gununglah perguruan tinggi, turun gununglah tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kalau mereka misalnya paham mengambil fakta tadi terjajah, maka mereka akan bisa tahu bahwa ini penjajahan baru dan kami sebagai warga negara bangsa dan memiliki kemampuan intelektual, memiliki kekuatan katanya massa, memiliki kekuatan politik untuk melakukan perubahan menuju ke arah merdeka itu tadi. Jadi sebenarnya itu yang kita lakukan. Cuma yang jadi problem kita dengan waktu yang sesingkat-singkat ini bisakah kita? Tapi ini harus kita sadari bahwa merdeka kita itu dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, jadi kita kan tidak bicara soal ini berhasil atau tidak, tapi setidaknya ngopi ini kan menjadi salah satu ikhtiar kita, apalagi bicara tentang 14 Februari 2024 nanti kan. Bang Waris singkat sebelum saya ke Pak Fadin. Kalau saya begini saja, bahwa ke depan siapapun itu, rakyat itu harus mencari pemimpin yang pintar. Pintar bodoh. Sekali lagi, mencari pemimpin yang pintar dalam artian dilihat dari akademisnya. Jangan sampai kita memilih sesuatu yang salah. Akademisnya bagaimana? Saya jujur saja, saya khawatir ketika orang dengan siapa itu profesor dari Sulawesi mengatakan, jangan sampai kita ini pendidikan itu penting, gitu kan? Nah, kalau kita memilih orang yang mohon maaf nilai akademisnya rendah, misalnya, berarti kita tidak mampu memahami persoalan dengan baik. Pendidikan itu sederhana seperti itu. Maka itu sangat penting sekali pendidikan itu. Indikator pendidikan itu sangat penting di dalam mencari kepemimpinan yang baik. Baik, oke. Nah, jadi poinnya di situ. Terakhir saya ingin ke Pak Prof. Setidaknya kan bahwa pemilu selalu berulang. Tetapi bagaimana kita ingin memastikan rakyat itu punya referensi yang cukup untuk menentukan pilihan, gagasan seruan bahwa kita mengajak masyarakat untuk memilih yang terbaik, memilih dengan melihat rekam jejak dan segala macam, gagasan dan segala macam. Itu kan bukan seruan hari ini saja. Setiap pemilu kan selalu kita suarakan. Kalau kita boleh lelah juga kita menyuarakan itu. Tetapi sekali lagi, ada hal jangan-jangan yang secara fundamental harus kita lakukan agar 2024 nanti masyarakat kita betul-betul merdeka dalam menentukan pilihan, punya referensi yang cukup untuk menentukan pilihan. Nah, kebetulan kajian saya lah di disertasi. Nyambung. Di disertasi, jadi agak unik kan. Secara politik agak diktator. Ya. Tapi pemimpinnya bagus. Nah, ketika keran dibuka, reformasi dibuka, bebas. Yang muncul pemimpinnya terbalik. Ini kajian Indonesia menarik untuk di Indonesia. Beda dengan negara-negara lain. Ya, jadi kita ini, sistemnya itu otoriter, tapi pemimpinnya baik. Tapi begitu sistemnya bebas dibuka, tapi pemimpinnya menurun dari yang sebelumnya. Nah, ini jadi entah kapan lah berakhirnya kan situasi. Jadi tugas kita ini masih panjang. Masih panjang lagi. Selain
selain memang dari masyarakat ada peningkatan lah. Nah, mulai apa sadar melek kritik gerakan. Tapi dari sisi pemimpin kita justru apa kecenderungan terbalik. Makanya Pak Prof, ini kan yang kita khawatirkan sebenarnya Bang Rashid itu memang seperti ini. Kita ini memang sengaja dibuat skenario bahwa kita harus dibuat bodoh, dan kita harus dimiskinkan. Nah, sehingga apapun langkah masyarakat itu pertama persoalannya adalah bagaimana supaya misalnya mereka menjadi artinya mendapatkan sesuatu, memilihlah mereka sesuai dengan arahan. Nah, itu artinya miskin dimanfaatkan untuk bisa diarahkan. Itu bahasa sosialnya kemiskinan itu sebagai komoditas politik Sehingga dirawat, sehingga kemiskinan itu dirawat. Makanya yang jadi masalah itu adalah seperti ini. Penjajahan sama dengan seperti itu modelnya. Nah, artinya kita saat ini sebenarnya belum merdeka dengan sesungguhnya. Nah, karena itulah untuk merdeka kita kembali maka marilah tokoh-tokoh tadi, Muhammadiyah dan NU, tokoh-tokoh agama, pemikir, cendekiawan, ayo bikin lagi kebangkitan nasional yang baru, bikin lagi Budi Utomo yang baru, bikin lagi Muhammadiyah dan NU yang baru, bikin lagi Sumpah Pemuda yang baru. Karena tujuan bernegara kita belum selesai. Jadi kita harus kembali lagi. Tapi kalau dulu musuh kita jelas, sekarang musuh kita berlindung dalam bentuk sebuah kekuasaan yang dilindungi secara undang-undang bahwa mereka tetap mengendalikan. Seperti itu. Oke, artinya nanti kita akan lanjutkan di ngopi berikutnya. Tapi setidaknya kan ada 2 poin penting. Satu, soal pendidikan politik yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, soal kesejahteraan. Kalau bicara kesejahteraan, maka kemiskinan yang harus kita eliminir. Karena agak sulit kita bicara tentang pendidikan politik ketika kemiskinan masih terjadi. Agak sulit kita berharap demokrasi ini bisa bagus ketika kemiskinan ini jangan-jangan katakan Pak Hari kan, jangan-jangan kemiskinan ini dirawat. Sehingga orang dirawat dan diruat dan dipelihara, itu yang kemudian. Nah, ini akan kita bahas nanti dalam ngopi berikutnya. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Bang Suban, terima kasih Kanda Pak Hari. Kita akan ketemu di ngopi berikutnya. Kita pokoknya tidak akan pernah lelah bicara soal ini. Oke, baik, terima kasih. Kita coba di situ. Oke, baik, terima kasih sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.